Baik, matur suwun Pak Alwi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi, yang saya hormati para pengurus kajian online Asyifa, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu semuanya jamaah online Asyifa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kesehatan, sehat badannya, sehat imannya, dan juga sehat ekonominya. Selalu memberikan kepada kita jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi. Selalu memberikan kepada kita kecukupan rezeki setiap yang kita butuhkan. Selalu memberikan kepada kita ampunan setiap dosa-dosa kita. Dan memberikan surga saat kita kembali nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 60, masih bab 60, masih belum selesai. Ya, kelihatannya masih tinggal 2 kali pertemuan lagi. Bab 60 ini hadisnya banyak. Ya, tentang dermawan dan gemar berinfak serta yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang lagi, kenapa harus ada yakin? Ada wilayahnya akal, ada wilayah iman, ada wilayah yakin. Kalau wilayah akal itu sudah tidak usah diimani, tidak usah diyakini, ya memang begitu. Kayak 1 tambah 1 ada 2. Tidak usah percayalah bahwa 1 ditambah 1 ada 2. Tidak usah ada tambahan kalimat percayalah. 2 dikurangi 1 ada 1. Nah, itu kita sudah, itu wilayah akal. Sudah pasti. Kemudian menginjak lagi wilayah iman. Wilayah iman. Wilayah iman itu 2 kurangi 1 sama dengan 10. 2 dikurangi 1 sama dengan 100. 2 kurangi 1 sama dengan 700. 2 kurangi 1 sama dengan tak terhingga. Nah, itu wilayah iman. Maka ditekankan percayalah bahwa 2 dikurangi 1 sama dengan 10. 2 kurangi 1 sama dengan 100. 2 kurangi 1 bisa 700. 2 dikurangi 1 bisa tak terhingga. Ada wilayah iman di situ. Kemudian wilayah yakin. Kita sudah beriman, tapi belum tentu yakin. Nah, Nabi Ibrahim itu sudah beriman kepada Allah. Wahai Ibrahim, apa kamu tidak percaya kepada saya? Nah, Ibrahim, saya percaya ya Allah, tapi saya ingin yakin. Ya. Maka butuh pembuktian. Nah, butuh pembuktian. Maka kita buktikan supaya kita yakin. Nah, Nabi Ibrahim dibuktikan dengan disuruh motong-motong unggas atau burung, diletakkan di 4 burung, jadikan 1. Ya, kemudian setelah itu disuruh meletakkan di gunung 1, gunung yang lain. Nah, kemudian disuruh manggil. Oh, ternyata memang betul Allah itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Nah, maka wilayahnya jadi wilayah yakin. Dan berinfak, dermawan itu harus kita sampai wilayah yakin.
Kalau kita belum wilayah yakin, maka kita akan ragu-ragu. Kenapa? Karena infak dan atau dermawan itu sama dengan hari akhirat itu. Sama. Makanya ada wabil akhirati hum yuqinun. Adalah akibat. Akibat hari akhir itu adalah akibat. Akibat dari perbuatan kita, lah itulah yang kita yakini. Sehingga kita akan semangat untuk berbuat. Ya, akibat dari infak itu yang harus kita yakini. Kita semangat untuk berinfak. Akibat dari kehidupan dunia ini ada surga. Maka surga itu harus kita yakini. Sehingga kita berbuat amal soleh banyak. Nah, itu wilayahnya, wilayah yakin. Ya, ada wilayah akal, ada wilayah iman, dan ada wilayah yakin. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengulang pada hadis 9 dulu. Kemarin kita ulang satu hadis. Monggo Bu diartikan. Siap Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu mensedekahkan kelebihan hartamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu simpan. Karena hal itu akan lebih berbahaya bagimu. Dan kamu tidak akan dicela jika menyimpan sekedar untuk keperluan. Dahulukan memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oke. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya bena Adam, wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Inna kalan tabdulal fadla khairun laka. Sesungguhnya engkau antabdulal fadla. Ya. Jikalau engkau menyedekahkan kelebihan, maka itu lebih baik khairun laka. Lebih baik bagimu. Jadi kalau kita punya kelebihan, punya kan kalau ada kebutuhan pokok dan kebutuhan tidak pokok, kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi. Kemudian kebutuhan yang tidak pokok, nah baik kita sedekahkan. Wa antam siku sarun laka. Jikalau kelebihan itu kita simpan, jikalau engkau menyimpannya, maka itu akan berbahaya bagi kita. Ya, maka kebutuhan pokok dipenuhi, kemudian kalau ada sisa, ya baik kita infakkan. Wala tulamu ala kafafin. Dan mulailah dari yang kamu wala tulamu ala kafafin. Dan kamu tidak akan dicela. Wala tulamu dan tidak tulamu dicela ala kafafin. Hanya sekedar untuk keperluan, menyimpan keperluan. Ya. Kalau menyimpan keperluan hanya sekedar keperluan kita saja, nggak apa-apa, tidak akan dicela. Wabda biman ta'ul, dan mulailah berinfak terhadap orang yang menjadi tanggungan. Jadi infak kita mulai dengan orang yang menjadi kewajiban kita. Ya, kewajiban kita apa? Kepada istrinya, kepada anaknya. Nah, itu kewajiban kita. Kepada orang tuanya, ya, kepada tetangganya. Diambil siapa yang paling kewajiban kita mulai dengan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya, wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas khairun itu lebih baik minal yadis sufla daripada tangan di bawah.
Maksudnya tangan di atas orang yang memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah orang yang minta. Itu hadis yang ke-9 kemarin. Kita lanjut ke hadis yang ke-10. Monggo diartikan dulu. Ini Ustaz, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Hamad bin Salamah, dari Sabit, dari Anas radhiyallahu an, katanya, ada seorang laki-laki meminta seekor kambing kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dua bukit. Kemudian tanpa ragu-ragu, Rasulullah pun memberikan kambingnya kepada orang itu. Lalu orang itu datang kepada kaumnya secara seraya berkata, "Hai kaumku, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam kalian. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad telah memberiku suatu pemberian tanpa takut miskin." Maka Anas berkata, jika ada seseorang yang dahulu masuk Islam karena niat menginginkan harta dunia, tidaklah ia masuk Islam, sehingga Islam itu sendiri lebih dicintainya daripada dunia dan segala isinya. Baik. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki. Sa'ala meminta an-nabiya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang meminta kepada Nabi. Nabi itu ya seorang nabi, seorang pemimpin, ya nabi. Minta ghonaman, kambing, baina jabalaini, di antara dua gunung, di antara dua bukit. Jadi suatu saat ada seorang yang minta kepada Rasulullah, minta kambing. Nah, kambing ini adalah di zaman itu sudah menjadi barang mewah. Karena dengan kambing itu orang bisa kebutuhan hidupnya, bisa diambil susunya, bisa diambil dagingnya. Kalau kambing, apalagi kambing betina, bisa diambil anaknya, itu kambing. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fa'aqahu, ya, fa'aqahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya. Fa'aqahu iyyahu, memberikan kepadanya. Ini menunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli apakah yang diberikan itu apa. Dia punya sesuatu yang mahal, yang mewah, atau itu Rasulullah diminta diberikan. Nah, kemudian yang rajulun itu adalah ternyata bukan seorang yang muslim, bukan orang yang sudah Islam, bukan. Ya, itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pemberian itu tidak hanya kepada orang muslim saja. Nah, karena dia Rasulullah, pemimpin, ya, maka pemimpin itu tidak boleh pilih kasih. Yang dikasih ini saja, dulu itu anaknya saja, saudaranya saja, tidak. Tapi yang dikasih itu adalah semuanya. Ya, apakah dia saudaranya, atau dia orang lain, apakah dia muslim, atau dia tidak muslim, nah, sebagai pemimpin Rasulullah memberikan. Begitu juga menunjukkan bahwa supaya yang dikasih atau orang lain itu menunjukkan Rasulullah itu baik, dermawan. Dengan dermawan itu maka Rasulullah disukai semua orang. Ya, Rasulullah disukai semua orang. Kita juga begitu. Kita juga bisa mencontoh begitu. Apalagi kita di bulan Maulid ini. Maka contoh Rasulullah di antaranya kedermawanannya. Karena Asmaul Husna yang pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Ya Rahman, Ya Rahim. Allah memberi kasih sayang, kasih sayang. Kasih sayang itu milik kita, tapi kadang-kadang diambil oleh orang lain. Ya, seakan-akan orang Islam tidak pernah ngasih. Ya, kasih Tuhan, kasih. Nah, itu seakan-akan itu milik mereka. Orang Islam tidak pernah ngasih. Maka kita tunjukkan bahwa kita adalah juga dermawan, kasih. Ya. Fa'ata qaumahu. Kemudian seorang laki-laki itu datang kepada kaumnya. Datang kepada kaumnya. Kelihatannya dia seorang pemimpin kaum. Atau mungkin dia seorang biasa tapi dia langsung datang kepada kaumnya. Faqala dan berkata, ai qaumin, wahai kaumku, aslimu, berislamlah kalian. Berislamlah kalian semua. Akhirnya karena kedermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memerintahkan kaumnya untuk masuk Islam. Nah, itu diantaranya cara untuk berdakwah. Jangan kemudian kita sebagai seorang Muslim, kita tunjukkan ternyata kita tidak menunjukkan kedermawanannya, tapi kita menunjukkan bakhilnya dan bencinya, maka orang lain malah benci kepada Islam. Tapi kalau kita tunjukkan kedermawanannya sebagaimana Rasulullah, maka orang Islam akan tertarik. Aslimu, berislamlah kalian semua. Fawallahi, demi Allah, inna Muhammad, sesungguhnya Rasulullah, layu'ti ato'an, telah memberikan pemberian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pemberian. Ma yakhaful fuqra, ma yakhaful faqra, tidak pernah takut akan miskin. Ya. Jadi Rasulullah berinfak tidak takut miskin. Kadang-kadang kita kalau infak itu kan takut miskin. Makanya infak itu harus kita masukkan ke dalam wilayah yakin. Ya, kita masukkan ke dalam wilayah yakin. Kalau kita sudah yakin betul, maka infak itu akan semangat. Tapi kalau masih dalam wilayah akal, wah, nggak jadi infak itu. Karena kalau wilayah akal, kita berinfak, uang kita berkurang. Itu kalau masuk wilayah akal. Kalau masuk wilayah iman saja, ya masih percaya, antar kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Tapi kalau kita sudah masukkan wilayah yakin, maka insya Allah kita akan semangat untuk berinfak. Dan saya kira kita semuanya sudah pernah menyekolahkan anak kita saat kita masih punya kewajiban menyekolahkan anak kita. Kenapa saat itu, saat menyekolahkan anak itu, kita banyak infak, baik infak terpaksa maupun tidak. Tapi rezekinya ada terus, Nah, maka itu kita pikirkan dan kita yakini. Oh, karena infak itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita. Nah, kita di usia tua kita, nah, yang infak-infak itu ternyata tidak ada. Nah, di hadis-hadis yang kemarin kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis kutsinya akan memberikan kepada seseorang jikalau seseorang itu menginfakkan kepada orang lain, menolong kepada orang lain. Nah, maka Allah akan memberikan. Gitu. Nah, kalau dari sini bisa diambil bahwa orang itu kalau masuk Islam ada jalannya macam-macam, ya. Ada jalannya macam-macam. Ada jalan dikasih rezeki, ya. Ada jalan mendapatkan uang, ada jalannya macam-macam. Itu orang masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam,
dan dia belajar Islam, maka yang lebih dicintai itu Islamnya, bukan hartanya. Ya, yang dicintai itu Islamnya, bukan hartanya. Kalau memang betul-betul dia dari itu. Maka di antaranya hadis ini juga mempunyai kandungan bahwa infak itu boleh kepada non-muslim itu. Karena Rasulullah berinfak kepada orang muslim. Tapi tidak zakat. Tapi bukan zakat. Kalau zakat itu kepada muslim. Kalau infak kepada non-muslim juga boleh. Ya. Nah, supaya kalau kita ini memuliakan manusia, Allah juga memuliakan manusia. Setiap manusia, tidak hanya orang Islam, apalagi orang Islam, maka dimuliakan oleh Allah. Supaya lagi tidak menimbulkan orang lain sakit hati. Ya, orang lain sakit hati. Oh, orang itu kaya, tapi medit. Orang itu kaya, tapi pelit. Nah, supaya tidak muncul penyakit hati yang begitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memuliakan manusia dalam ayatnya di surat 17 Al-Isra ayat 70. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Monggo diartikan. Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di antara banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya dan betul-betul kami memuliakan anak Adam. Jadi kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Di situ tidak disebutkan walaqad karramna al-muslimun, tidak disebutkan begitu. Tapi walaqad karramna bani Adam. Ya, sungguh betul-betul kami muliakan anak Adam. Ya. Wa hamalnahum fil bari wal bahr, dan kami angkut mereka fil bahri, di darat, wal bahr, dan di laut. Ya. Jadi ternyata di laut juga bisa jalan, di darat juga bisa jalan, di darat termasuk di udara juga bisa jalan. Nah, itu dimuliakan Allah. Wa razaqnahum, dan kami rezekikan kepada mereka minat thayyibat, dari yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami lebihkan di antara mereka ala kastirin, dan di antara kebanyakan mereka. Mimman khalaqna tafdila, dan kami ciptakan tafdila, kelebihan-kelebihan yang sempurna. Jadi kita sebagai anak Adam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan. Maka kita sesama anak Adam harus memuliakan, terutama kepada seorang muslim. Nah, kalau seorang muslim ini sesama muslim, sudahlah, tidak usah banyak debat, tidak usah mempermasalahkan apa. Ya, kalau debat sesama muslim itu sejak dulu ya sudah habis dengan adanya Al-Quran. Kalau kita sesama muslim itu adalah ikhwah, saudara. Saudara itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sebagaimana bangunan. Rasulullah menggambarkan sebagaimana tubuh, anggota tubuh.
Itu gambaran saudara. Ya, jadi kalau tangannya sakit, maka ya semuanya ikut sakit. Matanya sakit, semuanya ikut sakit. Nah, itu saudara. Ya, saudara. Kalau digambarkan dengan bangunan, bangunan itu ada bahan bangunannya. Kalau masih bahan, itu bisa batu, bisa koral, bisa pasir, bisa semen. Nah, kalau masih bahan, orang masih gampang untuk mengambil, melemparkan, disepak, dan lain sebagainya. Itu kalau masih bahan. Tapi kalau sudah menjadi bangunannya, maka orang akan takut untuk menghantam saja. Tembok itu kalau sudah menjadi bangunan tembok, orang lain akan takut. Nah, itu namanya ikhwah. Saya kasih contoh lagi. Kalau ada sekolah muslim, ada sekolah non-muslim. Nah, sekolah muslim, sesama sekolah muslim, jangan saling mencari kejelekannya. Oh, sekolah ini nggak baik, sekolah ini. Tapi kalau sekolah sesama muslim, kenapa bersaingnya? Kenapa sekolah non-muslim itu bisa bagus, sekolah muslim tidak bisa seperti itu? Kenapa kita selalu kalah? Selalu kalah. Karena kita selalu kalah itu karena kita saling mencari kesalahan diri kita sendiri. Mencari kesalahan sesama muslim. Sesama muslim sekarang ini diobrak-abrik. Ya, ada nasab yang sudah aman jadi masalah lagi. Ada, pokoknya orang muslim ini seakan-akan menjadi sasaran. Dan orang Islam menikmati itu, diadu domba itu dinikmati. Akhirnya jadi bertengkar sesama muslim. Jadilah sesama muslim itu bersaudara. Dengan banyak menolong satu dengan yang lain. Baik, kita lanjut ke hadis 11. Qala Umar ibn Khattab radhiyallahu an qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman faqultu wallahi ya Rasulullah la ghairu haula kana haqqun bih minhum qala innahum khayyaruni an yas'aluni bil faqs yubakhiluni falastu bibakil. Monggo. Diartikan. Umar, Ustaz. Ya. Umar bin Al-Khattab berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan sedekah, aku menyarankan kepada beliau, demi Allah, wahai Rasulullah, bukan ini yang lebih berhak diberi sedekah, tetapi adalah mereka itu. Beliau menjawab, mereka ini seolah-olah memaksakan kepadaku untuk mengambil salah satu antara dua pilihan, yaitu apakah mereka akan meminta kepadaku dengan cara kasar, ataukah mereka akan menuduhku orang yang bakhil, padahal aku tidak bakhil. Qala Umar ibn Khattab, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qasama membagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman, bagian-bagian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membagi sesuatu. Kemudian ada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab berkata, faqultu wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, la ghairun haula'i kana ahakka bihi minhum. Sungguh bukan itu orang yang berhak untuk mendapatkan. Bukan itu. Itu menunjukkan masih ada lagi orang yang miskin. Ya, lebih miskin dari dia. Masih ada lagi. Nah, sehingga Umar bin Khattab menyampaikan, bukan itu yang lebih berhak. Nah, kemudian, qala, bersabda Rasulullah, innahum khayyaruni ayyas'aluni bil fas.
Sesungguhnya mereka memilih, khayyarun, memilih saya untuk memaksa, meminta kepada saya bil faksa dengan tidak baik. Ya, jadi kalau tidak dikasih, ya ada orang yang Rasulullah, kalau dia tidak ngasih, ya maka dia Rasulullah dipaksa dengan cara tidak baik supaya ngasih. Ya memang kadang-kadang orang itu begitu. Ya sudah tidak haknya, tapi dia memaksa untuk bisa supaya dapat bagian itu ada begitu. Nah, maka Umar bin Khattab menyampaikan bukan itu yang berhak untuk mendapatkan. Nah, masih banyak orang miskin, tapi ya yang dikasih orang-orang yang tidak miskin itu ya minta, bahkan memaksa. Au yubakhiluni. Atau mereka akan menganggap saya ini orang bakhil. Jadi kalau tidak dikasih, menganggap bahwa Rasulullah itu bakhil. Ya. Maka falastu bibakhilin. Maka saya bukanlah orang yang bakhil. Jadi hadis ini mengandung bahwa boleh kita menunjukkan diri, menampakkan bahwa kita bukan orang yang bakhil. Ya, bukan orang yang bakhil. Kalau ada orang minta, meskipun dia itu nggak berhak, tapi kadang-kadang memaksa. Nah, tunjukkan bahwa kita bukan orang yang bakhil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang bakhil. Karena apapun yang diberikan, apapun yang diminta, maka Rasulullah akan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering saya ulang-ulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan zakat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berzakat. Karena kalau zakat itu ada haul dan ada haulnya, ada nasabnya. Jadi ada 1 tahun, ada nisabnya sudah berapa, 86 gram. Tapi Rasulullah tidak pernah, sekaya apapun, Rasulullah tidak pernah punya harta sebanyak itu. Karena hartanya habis dibagikan. Ya, tidak sampai 3 hari. Kalau Rasulullah mengatakan kalau harta itu disimpan sampai 3 hari, maka kita termasuk orang yang kaya. Nah, begitu dermawannya Rasulullah. Supaya, tapi tetap boleh menunjukkan saya bukan orang yang bakhil. Sehingga apabila ada orang minta, meskipun itu juga bukan haknya, maka tetap kita kasih. Hadis ke-12 ada di dalam hadis Bukhari 2606. Monggo diartikan dulu. Bahwa ketika dia bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang baru kembali dari perang Hunain, beliau dihampiri oleh orang-orang Arab Badui yang meminta bagian dan mendesak beliau hingga menyudutkan beliau ke pohon berduri, sementara ridho atau selendang beliau raib ada yang ambil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertahan lalu bersabda, berikan ridhoku seandainya aku memiliki banyak pohon berduri ini sebagai harta, maka aku bagikan kepada kalian. Lalu kalian tidak akan mendapati aku sebagai orang yang sangat pelit, dusta atau pengecut. Annahu bainana huwa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sesungguhnya bainana di antara kami, ya. Jadi Muhammad bin Jubair bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu an-nas, dan bersamanya banyak manusia. Ya. Bersama banyak manusia, mukbilan min Hunain,
kembali dari perang Hunain. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabatnya kembali dari perang Hunain. Aliqat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Rasulullah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-a'rabu, orang-orang Badui. Yas'alunahu, mereka meminta kepada Nabi hatta ittiroron, sehingga dia memaksa, meminta secara paksa kepada Nabi. Ya, jadi dipaksa betul Nabi supaya memberikan sesuatu. Nah, kalau pulang dari perang, ya bawa apa? Ya tidak bawa apa-apa. Ya. Ittiraruhu ila samuratin. Sampai dipaksa, sampai Rasulullah tersudut kepada pohon yang berduri. Fakhatifat ridauhu. Maka diambil atau hilang ridauhu, selendang Rasulullah. Kalau mungkin surban begitu, ya, surban Rasulullah itu diambil, dipaksa. Fawaqafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faqala, dan berkata, Aktuni ridai, berikan kepadaku selendangku. Ya, walau kana adadahadil itu, seandainya, ya, seandainya saya memiliki banyak dari pohon ini, maka na'amala qasam tahu, akan saya bagikan kenikmatan itu kepada kalian semua, bainakum, di antara kalian. Semuanya akan saya bagikan kepadamu. Ya, karena Nabi Muhammad itu terkenal kalau punya apa-apa itu tidak tersisa, dibagikan kepada semuanya. Ya, bahkan pernah Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu habis sholat asar, kemudian habis sholat itu dia langsung pergi, pulang, tergesa-gesa. Para sahabat bingung, ada apa? Ada apa? Ternyata dia punya harta pemberian yang belum terbagi. Ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena takutnya, sehingga dia langsung mungkin saat sholat itu ingat bahwa dia punya harta yang masih tersimpan, dia bagi. Summala tajiduni bakilan wala kadzuban wala jabbanan. Maka akan saya berikan kepadamu dan kamu tidak akan mendapati aku sebagai orang yang bakhil dan sebagai orang yang pelit, atau terus bakhil, pelit, wala kadzuban, dan sebagai orang yang pendusta, wala jabanan, dan juga sebagai orang yang pengecut. Jadi Nabi bukanlah orang yang bakhil, Nabi bukanlah orang yang pendusta, Nabi juga bukan orang yang pengecut. Karena saat itu Nabi pulang dari perang Hunain tidak membawa apapun. Kalau sudah tidak membawa apapun, kalau ada orang yang memaksa minta kepada Nabi, terus apa yang diberikan? Maka Nabi mengatakan, seandainya saya punya, maka saya berikan kepada kalian semua. Nah, ini kondisinya kita dari perang Hunain, tidak membawa harta. Nah, maka bisa diambil kesimpulan, Nabi itu seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin tidak boleh punya sifat bakhil. Ya, orang pemimpin harus sloman. Tidak boleh punya sifat bohong. Ya, tidak boleh punya sifat penakut. Ya, dan tidak boleh sifat-sifat itulah yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin kalau bakhil, rakyatnya bahaya. Semuanya bisa untuk dirinya dan keluarganya saja.
Apalagi sifat bohong. Kalau bohong itu bisa membohongi rakyatnya dengan membuat undang-undang. Karena pemimpin itu bisa saja merubah aturan-aturan itu. Nah, karena bagaimanapun juga kita ini harus mengikuti pemimpin. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seorang budak rambutnya gimbal, ya. Jadi rambutnya gimbal seorang budak. Nah, seumpama dia menjadi pemimpinmu, maka dia harus kamu ikuti. Harus kamu ikuti. Tapi batasannya adalah batasan yang kita ikuti, ada pemimpinnya dan ada masalahnya. Kalau pemimpinnya harus kita ikuti, tapi masalahnya ada batasannya, kecuali kalau bermaksiat kepada Allah tidak boleh diikuti. Kalau untuk bermaksiat tidak boleh diikuti. Nah, kemudian yang bisa kita ambil lagi kesabaran Rasulullah. Meskipun Rasulullah ditekan begitu, Rasulullah sabar. Ya, kebaikan, kemurahan Nabi menghadapi mereka itu kesabaran. Ya, jadi kalau kita menjadi pemimpin, apapun, siapapun kita adalah kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Ya, maka pemimpin harus punya sifat sabar. Sabar. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Minimal kita ini pemimpin diri kita sendiri. Pemimpin anak-anak kita. Pemimpin keluarga kita. Kalau kita sudah bagus dalam memimpin anak-anak kita, memimpin keluarga kita, istri kita, ya, maka insya Allah, ya, kalau sudah keluarga saja sudah bagus dan sama-sama keluarga, sama-sama bagus, maka selanjutnya RT-nya juga bagus, kemudian meningkat lagi semuanya bagus, RW juga bagus, meningkat semuanya bagus, maka negaranya juga akan bagus. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan pada hadis yang ke-13. Monggo diartikan dulu. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub dan Kutaibah dan Ibnu Hujr. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far dari Al-Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah menambahkan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasad shadaqatan min malin." Tidak akan berkurang sedekah min malin, atau tidak akan berkurang harta benda dikarenakan sedekah. Ya, itu yang disabdakan Rasulullah. Apapun yang kita sedekahkan, maka tidak akan mengurangi harta kita. Nah, itulah yang harus kita imani, itulah yang harus kita yakini. Berapapun sedekah kita tidak akan berkurang. Bahkan sedekah, kalau niat sedekah, Allah mengganti sampai 700 dan sampai tidak terhingga. Kalau niatnya karena mencari ridha Allah, maka 700 itu ditanam di tempat yang tinggi, di tempat yang subur, sehingga tidak akan pernah habis.
ya habis keberkahannya, habis pahalanya, ya tidak akan pernah habis. Akan selalu tumbuh. Baik keberkahannya, keberkahan itu kebaikan. Tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, kemudian mungkin juga tidak akan berkurang pahalanya. Selalu ada. Jadi apapun yang kita nafkahkan, kita sedekahkan, maka tidak akan nakosot, tidak akan kurang min malin dari harta benda kita. Ya, karena Allah sudah menjanjikan 1 sama dengan 10, 1 sama dengan 700, 1 sama dengan tak terhingga. Wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izzan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wa ma zada, dan tidak menambah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abdan seorang hamba, bi'afin yang memberikan maaf illa izzan, kecuali ditambah kemuliaan. Ditambah kemuliaan. Dan orang yang memaafkan, suka memaafkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan. Berarti orang yang suka memaafkan, orang yang mulia. Orang yang mulia. Ya. Nah, minta maaf dan memaafkan itu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Maka upayakan diri kita menjadi seorang pemaaf. Seorang pemaaf. Upayakan menjadi pemaaf. Wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahullah. Dan tidak merendahkan diri seseorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Ya, tidak merendahkan diri seseorang karena niat, karena niat karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi kita saumpama ya biarkanlah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan. Diri kita rendahkan untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama, sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang kedua adalah memberikan maaf akan mengangkat derajat, akan mengangkat kemuliaan kita. Yang ketiga, merendahkan diri karena Allah akan mengangkat derajat kita. Saya ulang lagi, sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Kemudian memberikan maaf akan mengangkat kemuliaan kita. Dan merendahkan diri karena Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi kalau kita ingin menjadi baik, upayakan 3 hal ini bisa kita lakukan. Ya sedekah, ya memaafkan orang, ya merendahkan diri karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya banyak ini. Ya, saya bacakan langsung aja. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun uqsimu alaihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun 3 uqsimu terbagi alaihinna atas 3 tersebut. Wa uhaddisukum dan saya akan ceritakan hadisan. Ya. Cerita fakfadu, maka pegang teguhlah. Jadi ada sesuatu itu dibagi menjadi 3 perkara. 3 perkara ini saya sampaikan kepada kalian, maka jaga 3 perkara ini. Jaga 3 perkara ini. Qala, ya, bersabda Rasulullah, fa'ammas salasu, adapun 3 perkara itu alladzi uqsimu yang terbagi alaihinna, ya,
fa innahu ma naqasa malun abdin shadaqatun. Yang pertama yang harus kita pegang kata Rasulullah SAW, yang harus kita jaga, ma naqasa mala abdin shadaqatan. Tidak akan berkurang harta bendanya seseorang karena sedekah. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita pegang betul, tidak akan berkurang hartanya seseorang karena sedekah. Wala dzulima abdun bimadlamatin wa yasbiru 'alaiha illa zadallahu izzan wa jalla biha. Wala dzulima, dan tidak didolimi abdun seorang hamba. Jadi kita tidak dianiaya, didolimi seorang hamba bimadlimatin dengan kedoliman, tapi wayas biru orang itu sabar. Disakiti kita sabar, didolimi kita sabar. Maka alaiya illa zadallahu izzan. Yang kedua, didolimi dan sabar, maka tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan izzan, kemuliaan. Ya, izzan, kemuliaan, wajalla bilad, wajalla biad, dan kekuatan. Jadi didolimi orang, disakiti orang, kita sabar, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan. Wala yaftahu abdan baba mas'alatin illa fatakhallahu lahu babal fuqara. Wala yaftahu abdan, dan tidak membuka pintu, ya, tidak membuka pintu mas'alatin, minta-minta, tidak membuka pintu minta-minta, maka kecuali fatakhallahu lahu baban fakrin, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu kemiskinan. Jadi sebarang siapa yang membuka pintu minta atau minta kepada orang lain, berarti dia membuka kemiskinannya sendiri. Ya. Jadi itu yang tiga. Jadi pertama, ya, yang pertama, barang siapa sedekah tidak akan mengurangi harta bendanya seseorang. Kemudian orang yang dizalimi dan dia sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan izzan, kemuliaan, wajallan, dan kekuatan. Ya. Kemudian sesungguhnya Allah wazalla biha izzan, akan memberikan kemuliaan. Wala yaftahu abdan baba mas'alatin, dan barang siapa yang membuka pintu minta-minta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dirinya, berarti membukakan untuk kemiskinan. Barang siapa yang membuka pintu masalah, pintu minta, berarti dia membuka pintu kemiskinannya. Ya. Wa ammal ladzi uhadditsukum hadisan faqfadu. Kemudian kami, adapun yang kami ceritakan, cerita faqfadu, dan pegang teguhlah. Ya, ada lagi. Ya. Qala innamad dunya li arba'atin nafaron. Dunia itu dibagi menjadi 4 pembagian. Ya. Innamad dunya, sesungguhnya ad-dunya li arba'atin nafarin. Ada 4 macam. Ya. Abdun razaqallahu azza wa jalla malan wa ilman fa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fi rahimahu. Seorang hamba, abdun, seorang hamba, razaqahullah, yang diberikan Allah rezeki azza wa jalla, malan, berikan harta, wa ilman, dan diberikan ilmu. Jadi ada seseorang yang diberikan ilmu, diberikan rezeki, fawayat takifi, kemudian dengan ilmu dan rezekinya itu dia bertakwa, ya, Rabbahu, kepada Tuhannya,
wa yasilu fihi, sampailah kepada rahmatnya, wa ya'lamu lillah azza wa jalla fi haqqahu. Ya. Jadi ada orang yang diberikan ilmu, diberikan harta, maka dengan ilmu dan hartanya ini dia mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah, takwanya bertambah kuat. Kemudian kasih sayangnya juga bertambah kuat. Nah, dengan harta dan bendanya ini, dia tahu betul ini adalah pemberian dari Allah. Dia mensyukuri betul ini adalah pemberian dari Allah. Disyukurinya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahada bi afdolil manazil. Ini adalah yang terbaik, kondisi yang terbaik. Jadi sugi, pinter, loman bisa. Kemudian takwanya bagus, sudah kaya, pinter, loman. Itu ini yang terbaik. Jadi kalau bisa cari yang begitu. Wa abdun, dan yang kedua abdun razaqahullahu, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla memberikan rezeki, wa ilman, wa razaqahullahu ilman, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu, ya, memberikan ilmu, walam yarzuqhu malam, dan tidak memberikan harta. Ada orang yang punya ilmu saja, tidak punya harta. Ya, sukanya nuturi wong ke sana kemari. Ya punya ilmunya saja, tapi dia tidak punya harta. Sehingga kadang-kadang, oh, koi iso ngomong, gak iso ngelakoni. Ngongkon-ngongkon infak, tapi gak gelem infak. Karena dia tidak punya harta. Ya, berinfak dengan ilmunya. Walam yarzuqhu malam, dan dia tidak diberikan Allah harta benda. Jadi ada yang diberikan harta benda, ada yang diberikan harta benda sekaligus rezeki, rezeki uang, rezeki ilmu, dan dia menjadi takwa. Yang kedua, dia diberikan rezeki ilmu, tapi tidak diberikan rezeki harta. Bahwa yakul, kemudian orang demikian berkata, laukana li malun, seandainya saya punya harta benda, amil tu bi amalin fulan, saya akan berbuat sebagaimana perbuatannya orang yang pertama. Ya. Tapi meskipun begitu, dia punya keyakinan, saya seandainya diberikan harta benda, saya akan berbuat sebagaimana perbuatan yang pertama. Fa'akhrajahuma sawa'un, fa'ajruhuma sawa'un. Maka orang yang kedua ini, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan orang yang pertama. Ya, pahalanya sama dengan yang pertama. Saya ulang lagi, orang yang pertama diberikan ilmu, diberikan harta benda, dan bertakwa dan beramal. Ini. Kemudian yang kedua, diberikan ilmu, tidak diberikan harta benda. Tapi dia mengatakan, seandainya saya diberikan sebagaimana orang itu, saya diberikan harta, maka saya akan berbuat demikian. Maka orang itu punya pahala sama, meskipun dia tidak punya harta. Ya. Fa'ajruhuma sawa'un. Allah dan Nabi melanjutkan, wa abdun razaqahullahu malan. Seorang hamba diberikan oleh Allah rezeki harta. Walam yarzuqhu ilman. Tapi tidak diberikan ilmu. Harta banyak, tapi enggak duwe ilmu. Ya. Nah, harta banyak, tapi enggak punya ilmu. Maka fahuwa yakhbitu fi malihi. Ya. Fahuwa yakhbitu fi malihi. Maka
dia sibuk dengan harta bendanya. Ya. Karena tidak punya ilmu, maka disibukkan dengan harta bendanya. Ya. Sehingga sampai layat takifihi rabbahu, tidak bertakwa kepada Allah. Tambah hartanya, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ya. Tapi takwanya tambah hilang, tambah hilang. Kita harus ingat sebuah hadis bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatu kafir. Dunia itu adalah penjaranya bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Maka kita jangan sampai ta'ajjub. Ya. Jangan sampai ta'ajjub, jangan sampai terheran-heran dengan orang yang hartanya banyak tapi dia bermaksiat. Hartanya banyak tapi dia tidak bertakwa. Jangan heran. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan mereka, kalau dalam surat wala tujibka amwaluhum wala auladuhum, ya. Kalau bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 55. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Sudah ketemu Bu Wati? Sampun Ustaz. Ya, monggo diartikan. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Nah, itu memang tujuan Allah. Jadi ada orang yang diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Ya. Diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Sehingga tidak malah mendekat kepada Allah, malah jauh kepada Allah, malah jauh kepada Allah. Tapi hartanya tambah banyak, tambah banyak. Ya, hartanya tambah banyak. Sehingga kadang-kadang kita merasa terheran-heran. Orang ini nggak pernah sholat, kok ya dunyane tambah akeh. Nggak pernah, ya kok tambah akeh, apalagi tahajud. Oh tambah 14, tapi kok dunyane tambah akeh. Maka kata Allah, fala tu'jibka amwalahum. Kamu jangan terheran-heran dengan harta benda mereka. Amwalahum juga auladahum dan juga anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Ya, dikasihkan banyak harta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menyiksa mereka di dunia. Dan pada akhirnya dia akan menjadi kafir, mati kafir. Mati tidak husnul khotimah alias suhul khotimah. Ayat yang sama di surat 9 tetap 85. Kalau tadi itu 55, kalau surat ayat 85, ayat yang sama bunyinya sama. Maka hati-hati, jangan sampai kita kemudian ada orang kafir, kemudian kita terheran-heran, kagum-kagum, ya, terkagum-kagum. Jangan sampai begitu. Nah, wala yasilu fihi rahimah, dan tidak sampai di dalamnya dengan rahmat. Wala ya'lamu lillah, dan tidak tahu apa lillah untuk Allah fihi haqqahu,
Jadi haknya harta benda itu juga tidak tahu. Bahkan mereka dengan harta itu tambah sombong. Tambah perbuatannya dengan harta dan kekuasaannya tambah tambah sombong, tambah melanggar tambah ya. Bahada bi'akhbasil manazil. Dan ini adalah sejelek-jelek yang diturunkan. Sejelek-jelek yang diturunkan. Ya. Jadi sejelek-jelek yang diturunkan oleh Allah ya kondisi semacam itu. Dunia diberikan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, tidak punya ilmu, sehingga kadang-kadang dengan dunianya bertambah maksiat, bertambah ingkar, bertambah banyak dosa, bertambah itu. Nah, ini adalah bi'akhbasil manazil, jelek-jelek hal yang pembagian yang diturunkan oleh Allah. Qala dan selanjutnya yang keempat wa abdun, dan seorang hamba lam yarzukuhullahu, tidak diberikan oleh Allah malan harta benda, wala ilman, dan ilmu. Fahuwa yakulu kemudian berkata, lau kana li malun, seandainya saya diberi harta, la amiltu bi'amalin fulanin, saya akan berbuat sebagaimana perbuatan fulan. Ya, fulan yang itu tadi. Oh, saya kaya juga begitu, sama. Kalau Fir'aun itu kan kaya. Fir'aun. Jadi suatu saat Fir'aun itu keluar dengan kekayaannya. Ya. Nah, semua orang terkagum-kagum. Seandainya saya punya harta semua, saya akan seperti dia. Nah, begitu. Nah, itu yang tidak boleh. Maka bi'amalin fulanin qala hiya niyatu fawaziluha fi sama. Hanya niat saja, hanya niat saja. Maka punya pahala, punya Pak. Orang itu sama dengan orang yang. Nah, jadi wis gak duwe dapat dosa yang sama dengan orang yang ketiga itu. Jadi itu pembagian harta. Ada tiga pembagian kondisi dan ada empat harta. Pembagian tiga kondisi itu adalah kondisi yang disuruh Rasulullah SAW untuk menjaga, yaitu harta tidak akan berkurang dengan amal. Dengan sedekah maka harta tidak akan berkurang. Kemudian orang yang didolimi, dia sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan. Orang yang membuka pintu minta-minta, berarti dia membuka pintu kemiskinan. Itu tiga yang harus kita pegang. Kemudian dunia, ya dunia, kata Allah, ada orang yang diberikan dunia, diberikan ilmu. Yang pertama diberikan dunia, diberikan ilmu, dia bertambah takwa, bertambah luar biasa kebaikannya, ya, bertambah dermawannya, bertambah takwanya. Nah, ini orang yang terbaik, ya, orang yang terbaik. Yang kedua, orang yang diberikan ilmu tidak diberikan dunia, tapi dia berniat seandainya dia diberikan seperti harta, maka saya akan berbuat seperti orang yang pertama. Ini punya nilai, punya pahala yang sama. Yang ketiga, orang yang diberikan harta saja, tapi tidak diberikan ilmu, dia bertambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tapi tidak malah berdekat kepada Allah, maka ini yang terjelek. Ya, yang terjelek. Maksiatnya tambah banyak, ininya tambah banyak, ini yang terjelek. Dan yang keempat adalah orang yang sama, tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta, tapi dia berangan-angan seperti orang yang ketiga, maka itu juga dapat dosa yang sama. Baik,
Bapak Ibu rahimakumullah, kita akhiri karena waktunya sudah kurang 10 menit. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo ada yang didiskusikan.